Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febriantina Dewi, SE MM MSc selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Bapak dosen moderator. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dengan NIM J3J118170 akan mempresentasikan seminar hasil PKL saya dengan judul Pemanfaatan Kembali Gudang Menjadi Packing House di Kelompok Tani Macakal. Hal yang melatar belakangi pengembangan bisnis ini adalah hortikultura berasal dari bahasa Latin yaitu hortus, tanaman kebun, dan kultura atau kolere, budidaya, dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Tanaman sayur merupakan salah satu tanaman hortikultura yang digunakan untuk sumber pangan. Sumber pangan yang dikonsumsi masyarakat saat ini tidak hanya butuh akan ketersediaannya saja, tetapi masyarakat juga butuh akan terjaminannya keamanan produk. Produk dengan mutu baik umumnya terdapat di pasar modern menurut Khairuman dan Hanafiah 2019. Dan salah satu yang termasuk pasar modern yaitu supermarket. Supermarket merupakan salah satu pasar akhir yang dituju Macakal. Namun sebelum dipasarkan ke supermarket, produk yang dihasilkan petani Macakal umumnya melewati tahapan pendistribusian ke pengumpul, packing house, dan gudang terlebih dahulu. Pada bulan Mei 2020 hingga Januari 2021, Macakal pernah melakukan kegiatan pasca panen di packing house. Namun saat ini terhenti karena adanya permasalahan pembayaran yang dilakukan oleh gudang distributor. Sejak terhentinya penjualan bersama ke gudang distributor tersebut, saat ini Macakal tidak ada kegiatan usaha bersama. Maka dari itu, perlu dilakukan kegiatan yang dapat menyatukan kembali kebersamaan tiap anggota Macakal. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kembali kegiatan pasca panen di gudang untuk dijadikan packing house, serta menjual produknya bersama-sama. Namun, pada kegiatan tersebut, terdapat perbedaan dari penjualan sebelumnya. Macakal perlu mengganti pihak gudang yang lebih bertanggung jawab terhadap pembayaran, sehingga penjualan akan berjalan dengan lancar. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani Macakal melalui analisis SWOT, dan yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis pada kelompok tani Macakal dengan metode bisnis plan melalui aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Kelompok Tani Macakal didirikan pada 5 Februari tahun 2010 oleh 5 orang pemuda yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi lingkungan di Cibodas. Kelompok Tani Macakal ini berlokasi di Kampung Kaum, Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Jumlah anggota Macakal saat ini ada 35 orang dan lebih dari 210 kemitraan dengan total area seluas 40 hektar. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di Macakal dimulai dari ketua, bendahara, kesekretariatan, sekretaris, dan divisi-divisi. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh kelompok Tani Macakal berupa lahan, gudang, dan peralatan untuk menunjang keberlangsungan usaha. Yang kedua, sumber daya manusia. Rata-rata, tiap anggota Macakal memiliki jumlah pekerja di lahan ini sebanyak 3 hingga 4 orang. Selanjutnya, sumber daya keuangan menggunakan modal pribadi dan pencatatan keuangan masih sederhana. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Rumusan ide pengembangan bisnis diperoleh dari hasil analisis SWOT. Hasil analisis SWOT akan menghasilkan berbagai alternatif strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Alternatif strategi yang dipilih pada kelompok Tani Macakal ini yaitu pada kuadran WO. Kuadran WO merupakan alternatif strategi yang dapat meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Alternatif strategi yang digunakan yaitu pemanfaatan kembali gudang menjadi packing house. Alternatif strategi ini dipilih karena kelompok Tani Macakal memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing anggota sehingga tidak ada kebersamaan dari tiap anggota. Selanjutnya ada gudang yang tidak terpakai. Gudang tidak terpakai ini karena sebelumnya kelompok Tani Macakal pernah menjual atau memasarkan produk bersama-sama di packing house yang dimiliki oleh Macakal kepada gudang distributor. Namun pemasaran tersebut terhenti dikarenakan ada permasalahan dari pihak distributor karena terhambat pembayaran. Sedangkan jika melihat peluang, pemerintah banyak memberikan program-program untuk petani, khususnya kelompok tani. Selain itu, permintaan dari gudang distributor lainnya umumnya bersifat kontinu dan meminta dengan jumlah produksi yang tinggi. Sehingga
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pemanfaatan kembali gudang untuk dijadikan packing house ini merupakan alternatif strategi yang cocok untuk kelompok tani macakal. Selanjutnya, perencanaan pengembangan bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, packing house atau bangsal pasca panen adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan pasca panen hasil sayuran sejak dipanen hingga pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan. Adanya pemanfaatan kembali gudang menjadi packing house ini dapat meningkatkan kebersamaan antar anggota sekaligus menambah pendapatan macakal. Selanjutnya, perencanaan produk. Terdapat 4 produk utama yang akan diproduksi oleh packing house macakal, yaitu ada Horenzo atau bayam Jepang, selanjutnya ada romaine lettuce, ada baby buncis Kenya, dan brokoli. Keempat produk ini merupakan jenis sayuran yang memiliki karakteristik, keunggulan, dan manfaat yang berbeda-beda. Untuk Horenzo dan romaine lettuce akan dikemas menggunakan plastik bening berlubang, dan untuk brokoli serta baby buncis dikemas menggunakan plastik wrapping. Semua produk dikemas dengan berat 250 hingga 300 gram. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Yang pertama, strategi STP. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dipilih dalam pengembangan bisnis ini yaitu segmentasi geografis dan segmentasi psikografis. Segmentasi berdasarkan geografis yaitu DKI Jakarta, dan segmentasi psikografis yaitu berdasarkan masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dengan kelas sosial menengah dan menengah ke atas. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar yang dituju dalam perencanaan pengembangan bisnis ini yaitu supermarket. Melalui gudang distributor Jan's Fruit and Vegetables, harga jual produk akan stabil dan bersifat tetap. Permintaan dari gudang Jan's Fruit juga akan dilakukan secara kontinu, sehingga pemasaran akan terjamin. Yang ketiga yaitu posisi pasar. Sayuran yang diproduksi macakal adalah sayuran dengan kualitas baik, karena sudah memiliki sertifikat Prima 3 yang menjadikan produk aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk atau produk. Produk yang ditawarkan packing house macakal yaitu Horenzo atau bayam Jepang, romaine lettuce, brokoli, dan baby buncis Kenya. Keempat produk tersebut akan disortir dan digrading terlebih dahulu, sehingga kualitas yang ditawarkan merupakan kualitas terbaik dengan grade A. Untuk harga yang ditetapkan pada produk yang akan didistribusikan ke gudang Jan's Fruit ini, untuk Horenzo 20.000 per kilogram, romaine lettuce 18.000 per kilogram, brokoli 25.000 per kilogram, dan baby buncis Kenya 24.000 per kilogram. Harga tersebut bersifat tetap selama kontrak berlangsung dengan pihak gudang distributor. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Lokasi usaha packing house macakal berada di Kampung Kaum, Desa Cibodas. Lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan lahan yang dimiliki para anggota macakal, juga gudang distributor Jan's Fruit. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Promosi yang dilakukan yaitu melalui sales promotion dan personal selling dengan kegiatan pameran atau bazar yang biasanya diadakan di mall dan supermarket. Selanjutnya, rantai distribusi. Sebelum didistribusikan ke supermarket, produk yang dihasilkan petani macakal umumnya melewati tahapan pendistribusian ke pengumpul, packing house, dan gudang terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan rantai pasok menjadi panjang. Salah satu cara untuk memotong rantai pasok yaitu melewati salah satu tahapan distribusi yaitu pengumpul. Sehingga produk dari petani bisa langsung didistribusikan ke packing house. Seperti pada rantai distribusi yang baru yaitu dari petani ke packing house, gudang distributor, dan supermarket. Selanjutnya, perencanaan produksi. Lokasi gudang yang akan dijadikan packing house berada di Kampung Kaum, RT 3 RW 11, Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan pada packing house macakal yaitu seperti keranjang panen, timbangan digital, meja packing, meja wrapping, plastik wrapping, plastik bening, mika, tray styrofoam, stiker label, dan lap. Selanjutnya, layout pada packing house macakal. Dapat dilihat untuk nomor 1 ini untuk pintu masuk dan pintu keluar. Yang kedua, timbangan duduk digital yang besar untuk penimbangan awal saat penerimaan barang dari petani. Yang ketiga ada meja packing untuk Horenzo. Yang keempat meja packing untuk romaine lettuce. Yang kelima ada meja packing untuk brokoli, dan yang keenam meja packing untuk baby buncis. Yang ketujuh ada timbangan digital kembali untuk penimbangan akhir ketika sudah di packing. Selanjutnya, perencanaan organisasi, manajemen, dan SDM. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan adanya penambahan divisi baru. Divisi baru yang dibutuhkan yaitu divisi gudang packing. Pada divisi gudang packing terdiri dari kepala gudang packing, staf admin, dan staf produksi. Tiap SDM yang akan direkrut berasal dari penduduk yang ada di Desa Cibodas. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi.
Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan Packing House Macakal yaitu dengan pemasok, pelanggan, dan Kementerian Pertanian. Pemasok yang dibutuhkan untuk Packing House yaitu penyuplai produk. Produk dapat didapatkan dengan bermitra bersama petani. Pada kolaborasi dengan pelanggan, Packing House Macakal dapat bekerja sama dengan gudang distributor besar yang ada di Desa Cibodas yaitu Yans Fruit and Vegetables. Sedangkan untuk kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, yaitu dengan menjalankan berbagai program yang diberikan Kementerian Pertanian untuk mensejahterakan para petani. Selanjutnya, perencanaan finansial. Sebelum melakukan perhitungan, akan digunakan asumsi dasar terlebih dahulu. Berikut merupakan analisis cash flow pada Packing House Macakal. Berikut merupakan hasil analisis kelayakan investasi pada kegiatan usaha pemanfaatan Packing House Macakal. Yang pertama yaitu NPV. NPV yang dihasilkan yaitu sebesar Rp166.115.759. Hal ini menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena NPV lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya untuk IRR atau tingkat pengembalian modal usaha yang dihasilkan yaitu sebesar 99,47%. Hal ini menunjukkan usaha layak dijalankan karena IRR lebih dari tingkat suku bunga yang ditetapkan. Selanjutnya, net BC yang dihasilkan yaitu 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena net BC lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, gross BC yang dihasilkan yaitu 1,03. Hal ini menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena gross BC lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, payback period. Payback period atau jangka waktu pengembalian modal investasi pada Packing House Macakal ini yaitu selama 2 tahun 4 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena payback period kurang dari sama dengan umur bisnis yaitu selama 5 tahun. Selanjutnya, analisis laporan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu menurut Soban HDH 2018. Berikut merupakan proyeksi laporan laba rugi pada Packing House Macakal. Packing House Macakal mendapatkan laba bersih setelah pajak atau earn after tax sebesar pada tahun 1 Rp33.664.598. Sedangkan untuk tahun kedua hingga tahun kelima sebesar Rp56.075.878. Selanjutnya, analisis switching value. Analisis switching value merupakan perhitungan untuk mengukur perubahan maksimum dari suatu komponen inflow dan outflow yang dapat ditoleransi agar usaha masih bisa dijalankan atau dikatakan layak. Hasil perhitungan switching value pada kegiatan usaha Packing House Macakal, yang pertama dengan parameter penurunan produksi Horenso sebesar 7,24%. Sedangkan untuk parameter kenaikan harga beli baby buncis Kenya sebesar 9,659%. Selanjutnya, simpulan dan saran. Yang pertama, rumusan ide pengembangan bisnis yang dipilih yaitu pemanfaatan kembali gudang menjadi packing house di kelompok tani Macakal. Ide pengembangan bisnis tersebut diperoleh dari hasil analisis SWOT perusahaan pada kuadran WO. Pada kuadran WO, perusahaan dapat meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kelemahan perusahaan yaitu seperti kurangnya kebersamaan antar anggota, adanya gudang yang tidak terpakai, dan pelaksanaan serta pengawasan kegiatan usaha belum dilaksanakan dengan baik. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang perusahaan seperti menjalankan program dari pemerintah dan memenuhi permintaan gudang distributor yang bersifat kontinu untuk menambah pendapatan Macakal. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis bisnis plan melalui studi kelayakan usaha dari aspek finansial dan non-finansial, pemanfaatan kembali gudang menjadi packing house layak untuk dijalankan. Karena berdasarkan perhitungan kriteria investasi, NPV yang didapatkan lebih dari sama dengan 0 dengan hasil sebesar Rp166.115.759,15 dan IRR lebih dari suku bunga yaitu 99,47%, net BC lebih dari sama dengan 1 yaitu 3,94, gross BC lebih dari sama dengan 1 yaitu 1,03, dan payback period kurang dari umur bisnis yaitu selama 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya untuk saran, berdasarkan analisis switching value, batas toleransi perubahan maksimum penurunan produksi Horenso sebesar 9,59% dan kenaikan harga beli baby buncis Kenya dari petani sebesar 7,244%. Perubahan keduanya cukup sensitif dalam mempengaruhi total penerimaan. Solusi yang dapat dilakukan terhadap penurunan produksi Horenso yaitu dengan memperbaiki kualitas produk, sedangkan untuk kenaikan harga beli baby buncis Kenya yaitu dengan mengatur pola tanam.
Terima kasih. Cukup sekian hasil presentasi seminar hasil PKL dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik dalam pengetikan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.